Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusanti dari kelompok 3. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tutorial Python bagi pemula. Sebelumnya, nama Python sendiri diambil dari nama ular Python, namun nama Python tersebut diambil dari sebuah acara humor yang ditayangkan oleh channel BBC pada tahun 1980-an yang Monty Python's Flying Circus, di mana saat itu Monty Python merupakan sekelompok grup lawak yang membawakan acara tersebut dan Guido van Rossum sangat menyukai acara Monty Python Flying Circus tersebut. Guido van Rossum saat membuat bahasa pemrograman Python sendiri terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC, dan sampai sekarang ini Guido masih menjadi seorang penulis utama bahasa pemrograman Python walaupun bahasa pemrograman Python tersebut bersifat open source sehingga memungkinkan ribuan orang untuk ikut berkontribusi mengembangkan bahasa pemrograman Python tersebut agar menjadi lebih baik. Python sendiri adalah bahasa pemrograman interpretatif yang dianggap mudah dipelajari serta berfokus pada keterbacaan kode. Dengan kata lain, Python diklaim sebagai bahasa pemrograman yang memiliki kode-kode pemrograman yang sangat jelas, lengkap, dan mudah untuk dipahami. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Python juga merupakan bahasa yang sangat populer belakangan ini. Selain itu, Python juga merupakan bahasa pemrograman yang multifungsi. Contohnya, Python dapat digunakan untuk machine learning atau deep learning. Kemudian di sini ada cara-cara untuk instalasi Python. Langkah awal pada instalasi Python melalui Google dengan mengetik kata kunci Python atau python.org. Menu halaman Python, klik pada menu download. Selanjutnya, klik pada versi terbaru Python. Dan untuk memastikan Python telah terinstal pada PC, bisa dilihat di folder atau melalui terminal pada menu search, kemudian ketikkan Python version. Kemudian di sini cara mengatur editor kode. Yang pertama, buka Google dan ketikkan Visual Code. Kemudian yang kedua, pilih download dan masuk dalam situs resmi Visual Studio Code. Kemudian pilih sesuai dengan jenis sistem operasi pada PC. Setelah proses download dan muncul tampilan awal setelah di-download, klik I accept the agreement. Kemudian klik next, selanjutnya centang poin-poin seperti petunjuk pada gambar. Klik. Selanjutnya, tunggu proses penginstalan. Visual Code sudah berhasil diinstal jika tampilannya seperti ini. Selanjutnya, pada Visual Code untuk membuat klik pada menu teratas file, buka folder atau open folder, kemudian pilih tempat untuk membuat folder. Kemudian membuat settingan pada Visual Code dengan membuat folder baru pada icon folder di software Visual Studio Code. Pada folder baru, buat settingan dengan mengetikkan VSCode, kemudian klik Save atau Ctrl Save. Kemudian kembali membuat file dengan icon sebelah New Folder dengan mengetikkan setting JSON dan jangan lupa untuk di-save. Settingan di atas merupakan cara yang digunakan untuk mengeluarkan autocomplete-nya. Seperti langkah-langkah selanjutnya di bawah ini, kita akan men-setting untuk ukuran zoom level dan ukuran font, yaitu zoom level sama dengan 1 dan ukuran font 18. Selanjutnya ada pemberian tema pada tampilan Visual Code seperti tampilan Python. Pada menu extension, download Noctis, kemudian pilih pada bagian Noctis Minimus. Pemberian icon atau logo pada Visual Code dilakukan dengan cara penginstalan pada menu extension, ketik icon, kemudian VS Code atau icons, kemudian install dan setting Visual Studio Code. Kemudian pada setting JSON, klik manual syntax menu pada gambar, maka pada tampilan VS Code akan menggunakan icon versus kode, kemudian klik save. Kemudian dasar-dasar Python. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi.
Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Ya, seperti yang terlihat dalam tabel, tipe-tipe data itu pertama ada boolean, ada string, ada integer, dan ada float. Yang dasarnya itu banyak digunakan tipe-tipe data seperti boolean, string, integer, di mana boolean ini menyatakan benar, true yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. Kemudian ada boolean, boolean ini string adalah string. String ini menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain. Kemudian ada integer. Integer ini yaitu untuk menyatakan bilangan bulat. Operasi dasar yaitu terdiri atas operasi aritmatika. Operasi aritmatika ini memiliki beberapa simbol yaitu plus sebagai penjumlahan, minus sebagai pengurangan, kemudian ada tanda bintang sebagai perkalian, kemudian ada slash sebagai pembagian, kemudian ada persen sebagai bagi, dan ada bintang 2 yaitu sebagai pemangkatan. Kemudian yang kedua ada operasi logika, di mana operasi logika digunakan untuk membuat operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Maksudnya operator ini pada umumnya digunakan untuk menilai suatu kondisi benar atau salah. Yang diantaranya itu simbol keterangan AND adalah logika AND, OR adalah logika OR, dan NOT merupakan atau kebalikan. Kemudian ada operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan suatu nilai pada tiap-tiap operan tertentu. Misal kita akan membandingkan kebenaran antara nilai A dan B. Jika benar, maka akan dijalankan fungsi tertentu ataupun sebaliknya. Di antaranya itu simbolnya seperti yang dilihat dalam tabel, yaitu memiliki sama dengan 2, itu dengan, kemudian ada tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, kemudian ada besar sama dengan, kecil sama dengan. Kemudian struktur data dasar, yaitu diantaranya ada list. List ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen. Kemudian ada tuple, yang tuple ini adalah struktur data yang mirip dengan list namun bersifat tidak dapat diubah atau immutable atau immutable. Kemudian ada set, or, di mana set adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan item unik tanpa memperhatikan urutan. Dan ada dictionary. Dictionary ini adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai key value pair yang tidak diurutkan. Kemudian ada percabangan. Percabangan ada dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan keputusan, atau dalam bahasa Inggris ini biasa disebut sebagai conditional statement. Di sini seperti yang ada di gambar, yang ditunjukkan oleh diagram flowchart ini adalah di mana sebuah pemrograman harus menentukan atau keputusan atau yang disebut sebagai conditional statement. Yang pertama ada kondisi if. If ini merupakan kondisi statement seperti yang tercantum dalam gambar. Misalkan if lebih besar 10 lebih besar dari 5, maka kita akan memprintkan yaitu nilai 10 lebih besar dari 5. Maka yang akan keluar dari terminal setelah di run adalah menyatakan bahwa nilai 10 lebih dari 5. Yang pertama ada if else. If else ini merupakan percabangan karena memiliki setidaknya 2 cabang if, cabang else. Kemudian ada if else ellipse, di mana sebagaimana pohon cabangnya tidak hanya 2, tapi bisa 3, 4, maupun 5. Seperti yang dicontohkan dalam codingan tersebut, misal if nilai 90 maka akan diprint predikat A. Jika nilai 80 maka ada predikat B. Jika nilai 60 maka predikat C, dan seterusnya. Maka nanti ketika dimasukkan nilai pada nilai terminal akan mengkondisikan dengan nilai yang dimasukkan. Jika menaruh nilai 90 maka predikat yang keluar adalah predikat A. Kemudian ada perulangan. Perulangan yang pertama ada for, yaitu berfungsi untuk menampung indeks dan fungsi range yang berfungsi untuk membuat list dengan range dari 0 sampai 10. Fungsi str atau berfungsi merubah tipe data integer ke string. Kemudian while. While menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan terhenti. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan berhenti. Seperti contoh codingan yang tercantum dalam slide. Kemudian ada fungsi. Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Kita bisa menjalankan fungsi sapa teman dalam kurung dengan argumen yang berbeda-beda seperti pada contoh di bawah. Pendefinisian fungsi sapa teman masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini fungsi tersebut dijalankan dengan 3 argumen berbeda antara baris 4 sampai dengan 6.
Hasilnya akan tampil teks yang berbeda pula. Kuncinya adalah argumen yang diisi pada saat pemanggilan. Function tersebut akan diinput ke dalam parameter function. Selanjutnya, modul dan patchcake. Modul pada Python. Modul pada Python adalah sebuah file yang berisikan sekumpulan kode fungsi, kelas, dan variabel yang disimpan dalam satu file berekstensi .py dan dapat dieksekusi oleh interpreter Python. Nama dari modul .py merupakan nama-nama dari file itu sendiri. Misalkan kita memiliki file bernama dikilab.py, maka kita telah membuat sebuah modul bernama dikilab. Dan modul sendiri bisa memiliki berbagai macam isi, baik itu fungsi, kelas, maupun variabel. Setiap modul memiliki tabel simbol pribadi sendiri yang digunakan sebagai tabel simbol global oleh semua fungsi yang didefinisikan oleh modul. Patchcake pada Python. Python patchcake adalah kumpulan modul yang disusun dalam struktur direktori yang terorganisasi. Dengan kata lain, patchcake adalah cara untuk menyusun kode Python kamu dalam bentuk hierarki yang lebih rapi dan mudah dikelola. Modul di sini adalah file Python yang berisi kode-kode seperti definisi fungsi, kelas, dan variabel yang dapat digunakan dalam program lain. Patchcake merupakan membantu mengorganisasi modul-modul ini dalam cara yang lebih sistematis, memungkinkan kamu mengemas dan mendistribusikan kode dengan lebih efisien. Modul bawaan dan pihak ketiga. Modul bawaan adalah modul yang sudah disertakan dalam instalisasi standar Python. Mereka sudah siap digunakan tanpa harus diunduh atau diinstal secara terpisah. Contoh modul bawaan termasuk math, random, dan sys. Untuk menggunakan modul bawaan, Anda cukup impor modul tersebut di dalam kode Anda menggunakan pernyataan import. Cara mengimpor modul. Langkah pertama adalah kita membuat folder baru untuk menyimpan modul-modul yang kita buat untuk kemudian dapat dipanggil pada proyek kita yang lain tanpa harus mengulang menulisnya secara keseluruhan. Klik kanan, kemudian buat folder baru. Di sini kami akan membuat folder dengan judul teknik pertanian.py. Kemudian dalam modul yang telah dibuat, kita akan membuat file baru di dalamnya. Dalam patchcake pertanian digital, kita akan membuat modul dengan nama kalkulator.py dan modul.py. Pada modul kalkulator.py, kita akan membuat sinteks sederhana kalkulator yang kemudian akan coba dipanggil pada modul yang lain. Dalam hal ini akan dipanggil melalui modul.py. Langkah berikutnya dengan memanggil modul kalkulator.py dalam modul.py dengan mengetikkan pada modul.py. Tanda bintang tersebut berfungsi untuk memanggil keseluruhan fungsi dalam modul kalkulator.py. Selanjutnya ada penanganan error. Konsep dasar penanganan error. Penanganan kesalahan atau error handling dalam Python adalah cara untuk mengelola dan menangani kesalahan yang terjadi saat program dijalankan. Kesalahan atau exception dapat terjadi saat program mencoba melakukan operasi yang tidak valid atau tidak mungkin dilakukan, seperti pembagian dengan nol atau membuka file yang tidak ada. Dalam Python, exception dapat diatasi dengan menggunakan try expect statement. Pada blok try, program mencoba menjalankan kode tertentu. Jika kesalahan terjadi, program akan keluar dari blok try dan melakukan penanganan kesalahan pada blok expect yang sesuai. Penggunaan try expect. Try expect adalah konsep dalam pemrograman Python yang digunakan untuk menangani error atau eksepsi. Saat bekerja dengan data, akan ada banyak situasi di mana kamu mungkin menemukan error atau kesalahan dalam menjalankan kode. Itulah sebabnya diperlukan try expect. Konsep dari try expect sangatlah sederhana. Bagian try digunakan untuk mengeksekusi potongan kode yang mungkin menimbulkan error. Sementara bagian expect dipakai untuk menangkap dan menangani error tersebut. Dengan kata lain, kamu mencoba menjalankan suatu kode. Jika ada masalah atau eksepsi, kamu memiliki rencana cadangan untuk menanganinya. Kesimpulannya, Python merupakan alat serbaguna yang dapat membuka pintu menuju berbagai peluang dalam dunia pemrograman dan teknologi. Python bisa dipakai dalam pengembangan situs dan perangkat lunak, membuat analisis data,
visualisasi data, dan otomasi tugas. Karena sifatnya yang relatif mudah dipelajari, karena sifatnya yang mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kita dapat membuat program sederhana dalam pembuatan kalkulator bagi seseorang yang masih dasar dan tidak tahu pemrograman. Ini sekaligus menegaskan betapa Python ini sangat pun bisa digunakan oleh semua kalangan.